Setelah menjelaskan tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat, Ibnu Qudamah berpindah kepada pembahasan berikutnya. Babu man yajuzu daf'uz zakati ilaihi. Ini tentang siapa yang berhak menerima zakat. Golongan penerima zakat. Baik, ada 20 pembahasan di sini. Pembahasan pertama penyebutan global 8 golongan penerima zakat. Kata Ibnu Qudamah, wa hum samaniyah. Mereka ini ada berapa? Ada 8 golongan. Dan ini berdasarkan ayat di surat Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim." Sungguhnya sedekah itu, maksudnya zakat. Sungguhnya zakat itu diserahkan kepada fakir, yang pertama. Yang kedua, para miskin, yang kedua. Yang ketiga, amil zakat, al-amilin 'alaiha. Yang keempat, muallaf, al-muallafati qulubuhum. Yang kelima, fir riqab, yang sedang menanggung riqab, untuk membebaskan budak. Yang keenam, al-gharimin, yang menanggung hutang, beban. Yang ketujuh, fi sabilillah. Yang kedelapan, ibnus sabil. Iya. Ini 8 golongan. Dikatakan fariidatan minallah. Ini kewajiban dari Allah. Kalimat fariidatan minallah menunjukkan bahwa golongan yang menerima zakat wajib terbatas pada 8 golongan ini. Iya. Tidak boleh keluar darinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah tutup bahwa Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah maha tahu siapa yang berhak menerima zakat itu. Dan Allah maha bijaksana pada setiap keputusannya dan siapa yang ditetapkan untuk menerima zakat. Iya. Jadi ada 8 golongan ya. Golongan yang pertama, al-fuqara. Dan ini pembahasan kita yang kedua tentang fakir dan ketentuannya. Kata Ibnu Qudamah, al-awwal al-fuqara. Orang-orang fakir. Iya. Siapa itu orang-orang fakir? Kata beliau, wa humul ladzina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim bikasbin wala ghairihi. Yang pertama adalah orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak menemukan hal yang bisa mencukupi keperluannya. Iya. Tidak mencukupinya dengan bekerja pun maupun selainnya. Baik. Jadi ini golongan yang pertama ya, para fuqara. Dia tidak punya harta. Ya. Tidak ada harta sedikit, apalagi harta banyak. Ya. Dan kalau dia dapat dari penghasilan, itu tidak mencukupi 1/2 dari keperluannya. Tidak mencukupi 1/2 dari apa? Keperluannya. Ini dikatakan fakir. Golongan yang kedua, miskin. Dan ketentuannya, as-sani al-masakin, orang-orang miskin. Wa humul ladzina yajiduna dzalik wa la yajiduna tamamal kifayah. Iya. Golongan yang kedua ini, dia ketemukan hal tersebut, ya. Ada kecukupan, dia dapat sudah bentuk dari kecukupan, tetapi belum sempurna kecukupannya. Belum sempurna apa? Kecukupannya. Ya, ini lebih bagus keadaannya dari fakir ya. Jadi miskin, kalau dari sisi keadaan lebih bagus daripada apa? Fakir. Ya. Kalau semuanya dikatakan masih perlu, sebab belum cukup. Ya, belum cukup. Karena itu dikatakan oleh para ulama, fakir itu dia tidak menemukan kecukupannya atau 1/2 dari kecukupannya. Dia tidak ketemukan. Ini fakir. Tapi kalau miskin, dia ada kecukupan lebih 1/2, tapi belum lengkap, belum sempurna. Saya beri contoh misalnya. Sebuah rumah tangga, kepala rumah tangga dia perlunya setiap bulan untuk keperluan keluarganya 2 juta. Setiap bulannya. Iya. Kalau dalam setiap bulannya penghasilannya hanya 500.000, maka dia digolongkan apa? Fakir atau miskin? Digolongkan fakir. Kalau dia penghasilannya dalam sebulan 1.500.000,
dia dihitung apa? Hah? Dihitung miskin. Dihitung miskin. Jelas sampai sini? Iya. Karena 1.500.000 belum cukup untuk keperluannya. Baik. Jadi ini ukuran mengukur fakir dan miskin. Dan perlu saya ingatkan ya, bahwa istilah fakir dan miskin ini, kalau dia bertemu bersama-sama, beda maknanya. Ya. Fakir, keadaannya lebih menyedihkan daripada miskin, kalau bertemu bersama-sama. Tapi kalau disebut fakir saja di satu hadits, tidak disebut miskin, atau disebut miskin saja tidak disebut fakir, itu maknanya sama. Maknanya apa? Maknanya sama. Karena itu hadits tentang zakat fitri tadi, dari hadits Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud, lafadznya hanya ta'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Tapi kita katakan penyaluran zakat fitri kepada fakir dan miskin. Kenapa? Karena miskin bermana apa? Bermana fakir juga di hadits itu. Adapun di ayat di sini karena disebut dua-dua, maka dibedakan maknanya. Dan itu perbedaannya ya. Sekiranya ini jelas. Iya. Baik. Kemudian golongan yang ketiga yang berhak menerima amil zakat. Kata Ibnu Qudamah, as-salis al-amiluna 'alaiha. Orang yang amil. Apa ketentuannya? Kata beliau, wa humus su'atu 'alaiha wa man yahtaju ilaihi fiha. Amil itu adalah mereka yang memungut zakat itu, pekerja-pekerjanya yang diperlukan di dalam zakat. Iya. Jadi kalau pemerintah mengharuskan zakat diserahkan kepada mereka, dan pemerintah menetapkan amil-amil zakat, maka amil zakat ini berhak untuk apa? Diberi zakat. Sesuai dengan kadar pekerjaan mereka. Sesuai dengan kadar pekerjaan mereka. Dan amil zakat ini tidak disyaratkan dia harus miskin. Mungkin saja amil zakat dia kaya. Ya, sebab dia digaji bukan karena berhak mendapatkan zakat. Karena dia berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Tapi dibayar dari harta apa? Harta zakat, dibolehkan. Jelas ya? Dan sekali lagi, saya beri garis bawah. Bahwa amil zakat ini, itu dari siapa yang ditunjuk oleh pemerintah. Iya. Karena itu tidak boleh dia katakan, oh dia bikin kotak sendiri. Sini saya salurkan zakatnya. Dianggap dirinya sebagai amil zakat sendiri. Dia gaji dirinya sendiri. Nah boleh ya. Kalau misalnya ada orang yang menyalurkan zakat melaluinya, itu namanya dia diberi amanah. Bukan amil zakat. Tapi orang yang diberi amanah. Dan orang yang diberi amanah, dia tidak boleh mengambil. Sedikit pun tidak boleh diambil. Harus dia apa? Dia salurkan kepada siapa yang diamanahkan. Ya, kalau ingin dia pakai untuk dirinya sendiri, maka dia harus minta izin kepada siapa? Kepada pemilik yang memberikan amanah kepadanya. Ya, boleh. Dia meminta izin. Jadi ini ketentuan ya seputar amil zakat. Ya. Demikian pula di masjid-masjid itu kadang disebut si fulan amil zakat dan seterusnya, dia diangkat sebagai amil zakat dan diberi. Ini juga tidak boleh ya, harus ada ketentuan resmi dari pemerintah. Ya, karena itu badan-badan amil zakat yang ada, apabila pemerintah mengizinkan ya, sebuah badan lembaga amil zakat, maka di dalam lembaga ini boleh saja mereka yang bekerja di situ digaji. Sepanjang sudah diizinkan oleh apa? Pemerintah. Baik, ini yang berkaitan dengan amil zakat ya. Kenapa kita katakan harus melalui izin pemerintah? Sebab tidak dikenal di masa Nabi ada amil zakat. Iya. Kecuali dari pihak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengangkatnya atau dia bekerja untuk keperluan Islam dan kaum muslimin, ya, dengan perintah ataupun dengan pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian golongan yang keempat, al-mu'allafa qulubuhum. Mu'allaf, golongan mu'allaf. Iya. Golongan mu'allaf ini terangkan oleh penulis, wa humus sadatul muta'una fi asyairihim alladzina yurja bi'atiyatihim daf'u syarrihim au quwwati imanihim au daf'uhum 'anil muslimina au i'anatuhum ala akhli zakah mimman yamtani'u min daf'iha. Iya.
Muallaf itu adalah orang yang ditaklif hatinya. Dan ini masuk di dalamnya muslim yang baru masuk Islam dan orang yang kafir. Jelas ya? Iya. Adapun muslim yang baru masuk Islam, dia diberi dari zakat agar supaya lebih kuat hatinya di atas keislaman. Iya. Ini yang pertama. Orang kafir juga boleh diberi zakat. Dan di sini penulis menyebutkan bahwa dia adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang ditaati di tengah kaumnya. Ya, kalau misalnya ada kafir, pemimpin ditaati di tengah kaumnya, boleh diberi zakat untuk menghindari kejelekannya. Iya. Jadi dia diberi pemberian untuk menghindari apa? Kejelekannya. Tidak diharapkan masuk Islam, tapi untuk menghindari kejelekannya. Ini dibolehkan. Au quwwati imanihim, atau kekuatan keimanan. Ini juga boleh ya, sudah kita terangkan tadi. Au daf'ihim anil muslimin, atau kalau dia diberi, dia akan membela kaum muslimin. Muslim maupun kafir, tapi kalau diberi, dia akan bela kaum muslimin, biarkan saja. Diberi dari zakat. Iya. Au i'anatihim ala akhdhi zakah mimman yamtani'u min daf'iha. Atau kalau dia diberi, dia akan menegur orang-orang yang apa? Tidak memberi zakat itu, sehingga dikeluarkan zakat. Bisa dipungut zakat tersebut. Nah, ini beberapa golongan dari al-mu'allafa qulubuhum. Ini tampak dari sini ya, bahwa mu'allaf itu tidak harus dia muslim yang baru masuk Islam. Kafir juga diberi. Ya, dengan niat untuk apa? Menolak kejelekannya atau memberi manfaat yang lainnya untuk kaum muslimin. Baik. Berikutnya golongan yang keberapa? Yang kelima, ar-riqab wa humul mukatabuna wa itaqur raqib. Ya. Berikutnya riqab. Riqab ini adalah mukatab. Ya, mukatabun, yaitu budak yang membebaskan dirinya sendiri. Jadi dia membebaskan dirinya sendiri, bikin kesepakatan dengan tuannya, saya ingin membebaskan diriku sendiri. Sudah tuannya berkata, kamu harga dirimu 50 juta. Kamu bayar 1 juta per bulan misalnya. Jadi budak ini bebas, dia bekerja sendiri untuk membebaskan apa? Dirinya sendiri. Maka boleh dia dibantu dari harta zakat untuk apa? Melunasi hutangnya tersebut. Ya, demikian pula i'taqur raqiq. Kalau i'taqur raqiq, membebaskan budak. Ada budak yang ingin dibebaskan, maka boleh saja dibantu dari apa? Dari zakat. Dan juga para ulama memasukkan di dalamnya muslim yang ditawan oleh musuh. Ya, kalau ada yang ditawan oleh musuh dan minta tebusan, boleh diberi dari apa? Dari harta zakat. Ya, boleh diberi dari harta zakat. Kemudian yang keenam, dari yang berhak menerima, wasadis al-gharimun. Ya, wa humul madinuna li islahi anfusihim fi mubahin aw li islahin baina ta'ifataini minal muslimin. Al-gharimun, orang yang gharim. Iya. Al-gharimun adalah orang yang gharim. Siapa gharim ini? Ada dua di sini disebut oleh Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk keperluan yang boleh pada dirinya sendiri. Iya. Jadi seorang misalnya dia berhutang untuk keperluannya. Iya. Tapi ingat ya, dalam keperluan yang diperbolehkan. Iya. Setelah dia berhutang, dia tidak mampu membayar hutangnya. Ya, maka di sini boleh diberi dari zakat untuk melunasi hutang tersebut. Iya. Karena dia dianggap sebagai apa? Sebagai gharim. Demikian pula kalau dia ingin mengislah dua kelompok dari kaum muslimin. Ya, dan akan datang nanti di pembahasan as-sulh. Ya. Boleh seorang itu menengahi. Terjadi misalnya pertikaian antara dua kabilah, dua suku. Dan dari pertikaian ini menyelesaikannya harus dikeluarkan harta. Maka yang menengahi berkata, harta itu saya yang tanggung. Dia katakan saya yang tanggung, maksudnya nanti dia akan carikan apa?
zakat untuk membayarnya. Maka boleh diambil dari zakat. Hal yang seperti itu. Ini masuk ke dalam gharim. Jelas ya? Maka setiap bentuk yang terdapat padanya gharamah, boleh saja dibayar dari apa? Boleh dibayar dari zakat. Iya. Kalau misalnya terjadi sebuah masjid atau sebuah lembaga kebaikan, mereka berhutang misalnya untuk membangun sebuah bangunan, ya, membangun sebuah bangunan, ya, setelah dibangun dia membangunnya dengan cara berhutang, karena keperluan mendesak. Ya, bukan orang yang sengaja ya, sengaja berhutang dengan niat nanti apa? Dibayar dari zakat. Tidak, ini keliru. Tapi memang asalnya mereka punya persiapan untuk berhutang, membangun, nanti ada pemasukan untuk membayarnya. Tapi setelah itu tiba-tiba apa? Ya, tidak berhasil pemasukannya dan tetap apa? Berhutang. Maka dari seperti ini boleh dibayarkan dari zakat. Sebab ini namanya orang yang gharib di dalam menjalankan agama, dan ini tidak ada masalah. Diberi dari apa? Dari zakat. Baik. Berikutnya yang ke-7, fi sabilillah. Orang yang berada di jalan Allah. Wa humul ghazatu alladziina la diwana lahum. Yang dimaksud fi sabilillah di sini adalah orang-orang yang berperang, yang tidak ada apa? Catatan terhadap mereka. Ya, maksudnya dia tidak terdaftar di negara, diberikan santunan apa? Diberikan gaji resmi. Tapi kalau misalnya dia adalah polisi, tentara, sudah digaji bulanan oleh pemerintah, kemudian ikut berperang, maka ini tidak dapat apa? Tidak dapat lagi dari zakat. Kecuali kalau pemberian pemerintah itu tidak cukup, boleh diberikan dari apa? Dari zakat, hal yang mencukupinya. Jelas ya? Dari mana ucapan Ibnu Qudamah tidak ada diwannya, maksudnya dia tidak tercatat. Sebagian diberikan apa? Jaminan, santunan. Iya. Dan seakan-akan Ibnu Qudamah di sini membatasi fi sabilillah hanya pada orang yang berperang. Dan hakikatnya tidak seperti itu ya. Karena kata fi sabilillah ini masuk kepada seluruh hal yang berkaitan dengan jihad. Dari membeli peralatannya, menyiapkan kuda-kudanya, menyiapkan kendaraannya, menyiapkan persenjataannya, dan selainnya. Iya. Itu semuanya dihitung dalam fi sabilillah. Baik. Dan sebagian orang ada yang bergampangan di dalam menggunakan kata fi sabilillah ini. Ya, dia masukkan segala hal di dalamnya fi sabilillah. Ya, membangun masjid fi sabilillah. Ya. Berangkat haji umrah fi sabilillah. Ya. Bahkan sebagian orang ya untuk membantu partainya juga fi sabilillah. Iya. Dengan alasan apa? Fi sabilillah. Dan ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Fi sabilillah ini dalam proses jihad dan semisal dengannya. Dan apa yang semisal dengan jihad? Ya. Yang kaitannya dengan maslahat umum fi sabilillah boleh saja. Pada sebagian keadaan ya, tapi bangun masjid tidak masuk di dalamnya. Karena ini telah ditegaskan oleh sejumlah ulama. Iya. Di dalam fatwa Lajnah Daimah, juga di fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya. Beliau terangkan bahwa boleh zakat itu diberikan untuk menyiapkan kekuatan maliyah guna dipakai berdakwah di jalan Allah dan menyingkat syubhat dari agama. Dan beliau katakan bahwa ini dari jihad fi sabilillah yang tertinggi. Jelas ya? Ya kalau misalnya ya di fatwa Lajnah Daimah lebih tegas lagi. Ya, beliau katakan boleh memberikan zakat kepada pegawai suatu markas Islami. Dari mudirnya, sekretarisnya, penjaganya, tukang masaknya, pengajarnya, dan selainnya, boleh diberi dari zakat. Demikian pula boleh diberikan dari zakat untuk membangun tempat markas Islami itu. Ya. Kalau ada keperluan listriknya, teleponnya, dan yang berkaitan dengan pembelian buku-buku Islami, majalah untuk dibagikan, itu dibolehkan. Ini ada ya di dalam fatwa Lajnah Daimah.
Ya, sebab memang ukurannya kalimat apa? Fi sabilillah. Dan yang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan ilmu, itu masuk di dalamnya. Iya. Tapi perlu saya ingatkan berkaitan dengan menuntut ilmu, talib ilmu tidak diberi zakat karena dia penuntut ilmu, tidak. Tapi dia diberi zakat karena apa? Karena dia fakir atau karena dia miskin. Iya. Tapi dari sisi didahulukan, kalau dia penuntut ilmu, lebih didahulukan di antara yang lainnya. Karena kemaslahatan menuntut ilmu itu lebih besar daripada yang lainnya. Iya. Dan seorang penuntut ilmu boleh diberikan keperluannya dalam setahun. Dan kalau dipandang dalam proses belajarnya, dia perlu beri buku dan seterusnya. Boleh dihitung dari keperluannya dalam setahun itu, anggaran untuk beli bukunya. Iya. Dihitung dari zakat. Dan ini adalah hal yang diperbolehkan. Baik, saya kira ini beberapa rincian ya. Saya hanya ingin mengingatkan. Ya, berkaitan dengan masalah fi sabilillah. Kemudian terakhir dari golongan yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Kata Ibnu Qudamah wasamin, yang ke-6 adalah Ibnu Sabil. Wasamin yang ke-8 Ibnu Sabil. Dan siapa Ibnu Sabil? Wa huwal musafirul munqati'u bihi wa in kana da yasarin fi baladihi. Ibnu Sabil ini adalah orang musafir yang kehabisan bekal. Walaupun dia di negerinya adalah orang yang ada kelapangan. Misalnya di negerinya dia punya kelapangan kaya. Ya. Tapi yang menjadi masalah dia di perjalanan habis bekalnya. Maka orang yang seperti ini boleh diberi dari apa? Diberi dari zakat sekadar keperluannya untuk sampai kemana? Ke negerinya. Iya. Dan untuk menyambungnya ke negerinya sekarang ini boleh lewat laut, boleh lewat udara. Yang mau dibelikan tiket kapal laut tidak apa-apa. Dibelikan tiket pesawat juga tidak apa-apa. Jelas ya? Dan ini bagian dari penyaluran zakat. Setelah itu Ibnu Qudamah menegaskan. Iya. Dan ini pembahasan kita yang ke-10 ya. Bolehkah zakat diserahkan kepada selain 8 golongan di atas? Kata Ibnu Qudamah, fahaulai hum ahluz zakah. La yajuzu daf'uha ila ghairihim. Mereka inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak boleh zakat itu diserahkan kepada selain mereka. Iya, karena memang di dalam ayat dibatasi ya, fardhatan minallah. Kewajiban dari Allah. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan pengeluaran zakat, tentang hukum pengeluaran zakat hanya untuk salah satu dari 8 golongan. Apakah boleh misalnya seorang mengeluarkan zakatnya dia pilih salah satu dari 8 golongan. Misalnya dia berikan seluruh zakatnya untuk seorang miskin saja. Atau dia berikan seluruh zakatnya untuk fi sabilillah saja. Kata beliau, wa yajuzu daf'uha ila wahidin minhum. Liannahu sallallahu alaihi wasallam amara Bani Zuraiq. Iya. Bidaf'i sadaqatihim ila Salamata ibn Sakhar. Wa qala li Qabisa, akim ya Qabisatu hatta ta'tiyana sadaqatu fanu'maru laka biha. Iya. Kata Ibnu Qudamah, boleh zakat itu diserahkan kepada satu orang saja dari 8 golongan ini. Karena Nabi memerintah Banu Zuraiq untuk menyerahkan zakat mereka kepada Salamah bin Sakhar. Ini dalam sebuah kisah ya. Sudah berlalu bersama kita haditsnya di pembahasan zihar di kitab Umdatul Ahkam Al-Kubra. Ya, Salamah bin Sakhar ini menanggung beban untuk membayar kafarah. Maka Nabi berkata bahwa Banu Zuraiq itu ada kewajiban zakat. Kamu ambil zakat mereka untuk membayarnya. Ya. Wa qala li Qabisah, dan beliau juga berkata kepada Qabisah, akim ya Qabisah hatta ta'tiyana sadaqah fanu'mara laka biha. Ya. Silahkan kamu tinggal bersama kami wahai Qabisah. Ya, sampai datang kepada kami zakat, kami akan perintah diberikan untukmu. Jelas ya? Jadi boleh zakat itu diserahkan kepada satu orang. Adapun Qabisah, keperluan beliau terhadap zakat waktu itu karena beliau mendamaikan. Ya, menanggung hutang karena mendamaikan. Nah, yang masuk di dalam apa ini? Qabisah? Hah? Gharimun atau riqab, fir riqab? Gharim ya, sebab dia menanggung.
Kemudian pembahasan berikutnya, kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Kata Ibnu Qudamah, wa yudfa'u ilal fakiri wal miskin ma yatimmu bihi kifayatah. Diberikan kepada fakir dan miskin apa yang mencukupi keperluannya. Iya. Apa yang mencukupi keperluannya. Jadi diberikan sesuai dengan keperluan saya. Iya. Jelas ya? Dan keperluan yang dimaksud adalah keperluan yang merupakan keperluan pentingnya. Dari makannya, tempat tinggalnya. Dan semisal dengan itu. Karena itu tidak cocok ya dikatakan fakir miskin. Oh dia miskin ya, saya belikan mobil saya. Ya. Dari zakat. Ini tidak boleh. Sebab ini bukan keperluan yang sifatnya apa? Mendesak. Tapi dia hitung keperluannya, makannya dalam sebulan. Kalau misalnya dia belum punya rumah menetap. Ya. Dibantu untuk masalah rumahnya, tempat menetapnya selama setahun. Ya. Tidak ada masalah. Jadi diberi sesuai dengan kecukupannya. Kalau dia fakir dan miskin. Dan telah saya ingatkan tadi ya bahwa pemberiannya untuk kadar berapa lama? 1 tahun. Paling fullnya 1 tahun. Kemudian kata beliau. Ya. Kadar zakat yang diberikan kepada amil. Kata beliau. Wa ilal amili ala zakati qadra amalatihi. Dan kepada amil. Itu sesuai dengan kadar umalatihi. Kadar apa? Pekerjaannya. Ya. Jadi amil bertingkat-tingkat pekerjaannya. Ada yang mudir misalnya. Beda gaji mudir dengan sekretaris. Ya. Bendahara beda gajinya dengan yang biasa. Ya. Dan seterusnya. Sesuai dengan kadar pekerjaannya. Baik. Wa ilal mu'allafati ma yahsulu bihi ta'lifuhu. Ya. Kepada mu'allaf diberikan sesuai dengan kadar yang membuat dia apa? Lembut hatinya. Jadi tidak ada batasan tentang mu'allaf. Diberikan sesuai dengan kadar yang melembutkan hatinya. Baik. Kemudian kata beliau, wa ilal mukatabi wal gharimi ma yaqdi bihi dainahu. Dan kepada budak mukatab dan gharim diberikan apa yang melunasi hutangnya. Ya, jadi kalau dia mukatab sisa 50 juta misalnya belum dia bayar, kasih 50 juta. Ya. Kalau dia misalnya berhutang, hutangnya sisa 20 juta maka diberi 20 juta. Kalau ingin dia lebihkan, maka harus ada sebab lain. Dia berhutang dan ternyata miskin juga. Tidak ada masalah, saya kasih 25 misalnya. Ditambah untuk apa? Miskinnya. 20 juta untuk hutangnya, 5 juta untuk miskinnya. Baik. Kemudian kata beliau, selesai ya budak mukatab dan gharim. Kemudian kata beliau, wa ilal ghazi ma yahtaju ilaihi li ghazwihi. Dan kepada orang yang berperang, dia diberikan apa yang dia perlukan untuk peperangannya. Ya. Dia perlu kendaraan, perlu persenjataan, perlu perbekalan, ya. Diberikan apa yang dia perlukan. Wa ila ibnu sabili ma yusiluhu ila baladihi. Kepada ibnu sabil diberikan apa yang menyambung kepada negerinya. Baik, kemudian Ibnu Qudamah tegaskan. Dan ini pembahasan yang ke-18, hukum pemberian zakat melebihi kadar keperluan. Kata beliau, wala yuzadu wahidun minhum ala dalik. Dan mereka yang telah disebut itu tidak boleh ditambah pada pemberiannya. Ya. Selesai ya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini memberikan kesimpulan. Sebenarnya ini 2 poin terakhir kesimpulannya. Dan ini termasuk kesimpulan-kesimpulan yang indah di buku ini. Ya, di buku ini ada kesimpulan-kesimpulan ya. Dan uraian-uraian jarang diketemukan di buku lain. Ya. Karena Ibnu Qudamah di dalam buku ini meringkas dengan ringkasan yang banyak ditiru dan diambil manfaatnya oleh ulama setelahnya. Jadi dua kesimpulan terakhir. Yang pertama, para mustahik yang boleh menerima zakat sama memerlukan. Jadi dari 8 golongan, ya, terdapat di dalamnya orang-orang yang tidak boleh mengambil zakat kecuali kalau ada keperluannya. Kata beliau, wa khamsatun minhum la ya'khuduna illa ma'al hajah. Ada 5 orang dari golongan yang berhak menerima zakat,
Tidak boleh mengambil kecuali kalau ada keperluan. Siapa 5 orang ini? Yang pertama al-fakir, wa humul fakir wal miskin wal mukatab wal gharim li nafsihi wa ibnus sabil. Ya, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mukatab, dan yang kedua al-gharim li nafsihi. Karena gharim di contoh yang saya sebutkan tadi terbagi 2 ya. Ada gharim li nafsihi, dia berutang untuk dirinya sendiri. Dan ada gharim li ghairihi, dia berutang karena orang lain, mendamaikan orang lain. Adapun gharim li nafsihi, yang utang untuk dirinya sendiri, dia tidak boleh ambil kecuali untuk apa? Keperluannya saja. Wa ibnus sabil. Ya, ini 5 orang ya. Tidak boleh mengambil kecuali kalau ada keperluan. Wa arba'atun. Ya, ini para mustahik yang boleh menerima zakat walaupun berkecukupan. Wa arba'atun yajuzu daf'u ilaihim mal gina. Ada 4 golongan boleh diserahkan zakat kepada mereka walaupun mereka punya kecukupan. Wa humul amil. Yang pertama al-amil. Amil ini walaupun dia berkecukupan karena dia bekerja diberi sesuai dengan kadar upahnya. Wal mu'allaf. Mu'allaf tokoh kafir walaupun dia kaya tapi dia tokoh di kaumnya, diharapkan kalau diberi tertolak bahaya dari kaum muslimin atau dia bantu kaum muslimin, tidak apa-apa diberi. Demikian pula al-ghazi, orang yang berperang. Dia ingin berperang, diberikan persenjataan walaupun dia mampu punya kemampuan, tetap diberi, boleh diberi. Wal gharim li islahi datil bain. Demikian pula orang yang gharim karena mengislah datil bain. Itulah tadi contoh dia mendamaikan ya. Boleh diberikan dari apa? Dari zakat. Baik. Ya, satu pembahasan lagi ya, insyaallah. Kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.